Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia-Nya kita semua bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tersambungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minat zulumati ilan nur, yakni dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada pertemuan pertama ini, pada pertemuan awal ini, terlebih dahulu Ibu ingin memaparkan sedikit ringkasan dari tujuan apa yang harus kita pelajari di dunia ini. Apa ilmu tauhid itu? Apa tugas kita di dunia ini? Dan kemana kita akan melangkah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah. Apa sih pengertian dari ibadah itu? Selama ini apakah kita sudah beribadah? Ataukah kita menjadikan beragama kita sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, mencapai keinginan-keinginan kita? Apakah agama hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, yang bersifat materi? Sementara arti dari ibadah itu adalah pengabdian. Pengabdian yang tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan, dan tidak ada maksud selain itu. Bukankah Allah menciptakan manusia menjadi bentuk yang sempurna, yakni ahsanu taqwim, sebagaimana dalam surat At-Tin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia menjadi bentuk yang sempurna, sebaik-baik ciptaan. Mengapa manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan? Apa buktinya? Apa yang dimaksud dengan ahsanu taqwim? Ahsanu taqwim adalah sempurnanya ciptaan karena manusia diberikan Allah lengkap dengan perangkat-perangkat mulia, yaitu perangkat terpuji yang sering kita kenal dengan nama khairan. Fitrah manusia itu yang kita sebut dengan khairan. Apa itu khairan? Khairan itu perangkat pada dasarnya manusia itu, di dalam diri manusia itu sudah tercipta atau sudah terinstal sifat-sifat terpuji, yakni pemaaf, peduli, kasih sayang, dan pengorbanan. Perangkat-perangkat itulah yang akan menyambungkan kepada jalan Allah. Summa radadnahum asfala safilin. Kemudian apabila manusia tidak mempergunakan kemuliaannya itu, tidak mempergunakan fasilitas itu
Apabila manusia tidak mempergunakan ahsanut takwimnya kepada keimanan, maka Allah akan mencampakkan manusia pada tingkat yang paling rendah, yaitu asfala safilin. Jadi apa? Jadi kesempurnaan manusia itu Allah ciptakan untuk agar supaya manusia itu ketemu dengan keimanannya. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman, keyakinan kepada Allah. Kalau dalam bahasa buku itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid af'al. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Bahwa tauhid rububiyah bahwa kita meyakini bahwa Allah lah yang maha mengatur alam semesta ini. Bukankah kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan atau keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hasanah itu adalah keselamatan atau kebahagiaan yang ada korelasinya dengan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana kita bisa mencapai hasanah? Dengan cara apa kita bisa mencapai hasanah? Di situ dipakai Rob, Rabbana atina. Rob adalah Tuhan yang maha mengatur, Allah yang maha mengatur, Rabbul alamin, mengatur alam semesta. Jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, artinya kita mau diatur. Nah, mau diatur sama siapa? Mau diatur oleh Rabbul alamin. Akan tetapi seringkali malah kita yang mengatur Tuhan. Seringkali kita mengatur Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Dengan zikiran-zikiran kita melakukan sholat, melakukan zikir, melakukan apapun amalnya bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ada tujuan dan maksud tertentu untuk memaksa atau untuk memaksa nafsu keinginan kita tercapai. Bukankah begitu, teman-teman sekalian? Di mana letak ibadah kita? Sementara dalam sholat kita selalu berjanji, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku tak lain dan tak bukan hanya untuk Allah. Hanya karena Allah, bukan untuk Allah. Tapi hanya karena Allah yang menguasai alam semesta. Artinya apa? Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah, bukan untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Kita yang membutuhkan Allah. Bagi Allah tidak rugi ketika kita tidak sholat. Bagi Allah tidak rugi ketika kita tidak berbuat baik. Tapi kita yang membutuhkan berhubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Sholat, jika kita orang yang beriman, bukankah kita butuh untuk selalu berhubungan dengan yang kita imani, yakni Rabbul Alamin. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara sholat. Apa sih itu sholat? Sholat adalah berhubungan dengan Allah. Bukankah rukun Islam itu diantaranya sholat, puasa, zakat, haji. Sholat kita dijalankan karena iman. Zakat kita dijalankan karena iman. Haji kita dijalankan karena iman. Orang yang beriman ada 3 hal yang harus dijalankan.
yakni rukunnya orang yang beriman, wajibnya orang yang beriman, dan haknya orang yang beriman. Apa tuh rukunnya orang beriman itu? Yaitu sholat. Sholat Allahu Akbar dimulai dengan takbiratul ihram. Lillahi ta'ala. Artinya, sholat itu rukun. Semua mempunyai rukun yang sama. Rukun adalah sesuatu hal yang memang yang harus ada dalam Islam. Contoh ketika kita membangun rumah. Rukunnya rumah atau hal-hal yang memang seyogyanya ada dalam rumah adalah pilar atau rangka. Rukun itu adalah rangka. Jadi ketika kita mengerjakan sholat fardu, itu kita sedang membangun rangka. Rangka rumah itu adalah kerangka-kerangka besi yang kita tanam di pojok-pojok rumah. Itu baru rangka. Apakah sudah cukup? Belum. Karena harus diisi dengan amal soleh. Amal soleh ada wajibnya orang yang beriman. Bagaimana caranya? Tuntunannya ada dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Dalam doa iftitah disebutkan bahwa Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asir. Itu adalah kedudukan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku ke wajahmu. Artinya apa? Semua yang kita lihat, semua yang kita temui, semua yang terjadi di alam ini adalah atas izin Allah. Kita yakini itu, bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik dan atas izin Allah. Kalau dalam diri manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu berisi tentang keyakinan kepada Allah. Sedangkan otak kiri berisi tentang keinginan manusia. Kenapa tawaf itu putar ke arah kiri? Itu menunjukkan bahwasanya dalam hidup keinginan harus berjalan berdasarkan keyakinan, kesucian. Kenapa harus 7 kali? Itu menunjukkan bahwa perjalanan itu selama seumur hidup. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, di antaranya tadi bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman itu yang pertama adalah rukunnya sholat. Rukun itu sesuatu yang wajib kita ada, yang wajib ada di dalam Islam, di dalam iman, yaitu sholat. Sebagaimana sholat itu dijalankan dalam Islam, dalam iman, imannya dijalankan dalam sholat, sholatnya dijalankan karena iman. Zakatnya dilakukan karena iman, puasanya dikerjakan karena iman, hajinya juga dilakukan karena iman, bukan karena yang lain. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ahsanut taqwim adalah Allah ciptakan manusia sempurna itu agar supaya manusia sampai bertemu dengan keyakinan, dengan keimanannya, dengan Tuhannya. Tadi yaitu khairan. Bukankah manusia itu makhluk spiritual? Jasad adalah pembungkus, sedangkan yang dominan adalah ruhnya. Tadi dikatakan bahwa dalam buku itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid asma wa sifat.
Tauhid rububiyah, keyakinan kita mengenal Tuhan yang maha mengatur. Bukan kita yang mengatur, tetapi maha mengatur. Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Tetapi fenomena sekarang, seringkali kita mengatur Tuhan. Seringkali kita mengatur Tuhan dengan baca surat ini, baca zikir ini, supaya begini, supaya begitu. Itu artinya kita mengatur Tuhan. Di mana ibadah kita? Sholat kita niatkan untuk mencapai keinginan kita. Puasa kita maksudkan untuk mencapai keinginan kita. Loh, kalau sudah begitu, di mana ibadah kita? Tauhid rububiyah itu meyakini tentang keesaan Allah yang maha mengatur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jika kita ingin hasanah, artinya kita mau diatur oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita nerima, kita lakukan rukunnya, sholatnya, nilai sholat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, dengan sifat pemaaf, dengan sifat kasih sayang, dengan sifat kepedulian dan sifat pengorbanan. Tidak ada kebencian di hati kita kepada siapapun. Contoh, dalam Allah, kuasanya Allah itu mempunyai Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Bukankah kita sering meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Sudah pasti Allah maha mengampun. Tinggal bagaimana cara kita menjemput ampunan Allah, yaitu dengan cara kita sering memaafkan. Ketika ada orang lain salah, kita maafkan. Siapa tahu kita yang salah. Bukankah dalam Idul Fitri itu ada memaafkan, kepedulian, kasih sayang? Itu tercakup dalam Idul Fitri. 10 hari pertama ketika Ramadan itu adalah maghfirah. 10 hari kedua itu adalah rahmah. 10 hari ketiga adalah itqu minan nar. Serta pengorbanan adanya dalam Idul Adha, yaitu pengorbanan. Kembali kepada pengorbanan. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya tauhid rububiyah itu keyakinan bahwa Allah yang maha mengatur. Kita sebagai hamba mau diatur. Insya Allah keselamatan akan didapat. Bagaimana caranya? Nerima. Ketika sholatnya itu, dalam sholat itu tuntunannya adalah, diantaranya adalah Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni. Ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah aku, dan angkatlah derajatku. Artinya apa? Itu kekuasaan Allah ya. Allah maha mengampun, Allah maha kasih sayang, Allah maha mengangkat derajat, dan Allah maha mencukupi. Artinya kita sebagai seorang hamba, bagaimana cara menjemput rahmat Allah? Bagaimana cara menjemput maghfirah Allah? Maghfirah Allah kita jemput dengan kita selalu memaafkan semua orang. Bagaimana caranya kita mendapatkan kasih sayang Allah? Kita harus menyayangi sesama makhluk Allah. Bagaimana kita mendapatkan derajat dari Allah? Kita harus mengangkat derajat sesama manusia. Bagaimana kita mendapatkan kecukupan dari Allah? Kita harus mencukupi atau menjadi solusi bagi sesama makhluk Allah. Artinya sebagai seorang yang beriman, kita harus aktif. Allah punya kuasa manusia. Allah punya kuasa, dalam kekuasaan Allah ada kehendak. Hanya ada tauhid asma wa sifat. Allah menciptakan sifat-sifat agar supaya manusia bisa mengikuti sifat itu untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Ya Allah ya Rahman, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Artinya apa yang harus kita jemput dari maha kasihnya Allah? Kita jemput dengan kisah kita mengasihi sesama makhluk karena Allah. Bagaimana kita menjemput ampunan Allah? Artinya, irodahnya, kehendaknya adalah kita mau memaafkan sesama makhluk Allah. Artinya tidak ada kebencian dalam
hati kita kepada siapapun. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid ilahiyah. Ilahiyah itu tauhid yang membahas tentang pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Siapa yang paling luar biasa pengabdiannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita diharapkan mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Tadi kuncinya yaitu cinta. Apa itu cinta? Cinta itu adalah memaaf, kepedulian, kasih sayang, dan pengorbanan. 4 pintu itulah yang kita masuki untuk mengantarkan kita kepada mengenali diri kita. Siapa diri kita? Mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sampai di sini dulu pembahasan ini. Monggo silahkan, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mengomentari, Ibu tunggu di pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.